indah tersusun dengan membawa misi menciptakan SDM unggul dan berakhlak mulia, serta ahli Al-Quran, Pondok Pesantren At-Tibiyan li Tahfizil Quran kini hadir di Musi Banyuasin. Berada di desa Kecamatan Keluang, Musi Banyuasin, Pondok Pesantren At-Tibiyan li Tahfizil Quran secara resmi dilaunching oleh Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023 Herman Deru pada Sabtu 6 Januari 2024. Di mana Pondok Pesantren At-Tibiyan li Tahfizil Quran ini nantinya akan mendatangkan sejumlah tenaga pendidik yang berpengalaman dan ahli di bidang ilmu agama maupun sains dari luar dan dalam negeri, sehingga dapat menciptakan SDM yang unggul dan berakhlak mulia. Tak hanya itu, Pondok Pesantren At-Tibiyan li Tahfizil Quran ini juga nantinya akan dilengkapi sejumlah fasilitas yang baik bagi para santrinya. Terima kasih. Saya sebagai Mustasar PBNU ini melihat tumbuh kembangnya Pondok Pesantren dan Rumah Tahfiz. Yang ini kita meluncing Pondok Pesantren dan Rumah Tahfiz At-Tibiyan di Dawas, Keluang, Mubah. Mudah-mudahan harapan kita ini akan membuat orang tua lebih percaya lagi untuk memberikan pendidikan anak-anaknya, khususnya bidang agama. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren At-Tibiyan li Tahfizil Quran mengaku jika sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat Musi Banyuasin yang mendukung berdirinya pondok pesantren ini. Ia berharap ini akan menjadi solusi bagi masyarakat yang mencari tempat pendidikan agama yang berkualitas di Musi Banyuasin. Alhamdulillah, acara launching Pondok Pesantren At-Tibiyan hari ini dihadiri langsung oleh Bapak Herman Deru. Ini merupakan harapan kami selaku pengelola pesantren, pengasuh pesantren. Berharap ke depan setelah diresmikan Pondok Pesantren ini menjadi pesantren yang bisa memberikan solusi terhadap pendidikan Islam bagi masyarakat yang memang kita fokus di bidang tahfiz Al-Quran. Sejauh ini Alhamdulillah kita dalam perjalanan Pondok Pesantren selama 1 tahun ini, Pondok Pesantren At-Tibiyan sudah memberikan solusi diantaranya program rumah tahfiz, ya kan, tentunya ini sudah memiliki santri dan santriwati yang berjumlah 145. Dan Alhamdulillah sudah di tahap yang kedua sudah ada juga jenjang pendidikan SDIT, dan ini merupakan solusi juga terhadap pendidikan dasar bagi anak-anak. Ke depan kita sedang menyiapkan tentunya dan didukung oleh masyarakat full tentang pengembangan SMP Quran, sekolah menengah pertama Al-Quran yang memang konsepnya itu IT Islam terpadu dan fokus di bidang Al-Quran. Ruzi Iskandar, PAL TV.